Keluarga yang kuat di tengah tekanan zaman. Shalom saudara-saudari terkasih. Kita hidup di zaman yang penuh tekanan. Tekanan ekonomi, tekanan pekerjaan, tekanan pendidikan anak, tekanan dari media sosial, tekanan untuk terlihat berhasil, terlihat bahagia, terlihat sempurna. Semua tekanan ini perlahan bisa masuk ke dalam rumah dan memengaruhi hubungan dalam keluarga. Suami istri menjadi mudah tersinggung. Orang tua cepat lelah. Anak-anak merasa kurang diperhatikan. Tanpa sadar, tekanan dari luar berubah menjadi ketegangan di dalam. Pertanyaannya, bagaimana keluarga bisa tetap kuat di tengah tekanan zaman? Di dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat 12 tertulis bahwa tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Ketika Tuhan menjadi pusat dalam keluarga, ada kekuatan yang tidak mudah dihancurkan oleh tekanan apapun. Keluarga yang kuat bukan keluarga tanpa masalah, tetapi keluarga yang tahu kemana harus kembali saat masalah datang. Tekanan zaman sering membuat keluarga sibuk. Sibuk bekerja, sibuk mengejar target, sibuk dengan gawai masing-masing. Namun kesibukan tanpa kedekatan akan membuat hubungan menjadi renggang. Kekuatan keluarga dibangun dari hubungan yang sehat. Hubungan dengan Tuhan, hubungan antara suami dan istri, hubungan antara orang tua dan anak. Jika salah satu retak, seluruh bangunan terasa goyah. Di dalam Mazmur pasal 127 ayat 1 tertulis, "Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya." Ayat ini mengingatkan bahwa keberhasilan keluarga tidak hanya ditentukan oleh kerja keras manusia, tetapi oleh campur tangan Tuhan. Tekanan ekonomi bisa datang, tetapi jika keluarga bersatu dalam doa, ada damai yang menjaga hati. Tekanan pekerjaan bisa berat, tetapi jika pasangan saling mendukung dan mendoakan, beban terasa lebih ringan. Tekanan dari pergaulan anak bisa mengkhawatirkan, tetapi jika orang tua membangun komunikasi terbuka, anak akan merasa aman untuk bercerita. Keluarga yang kuat adalah keluarga yang mau saling mendengar, mau saling mengerti, mau saling menguatkan, bukan saling menyalahkan. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 2-3, kita diajak untuk hidup dengan segala rendah hati, lemah lembut, dan sabar, sambil memelihara kesatuan dalam ikatan damai sejahtera. Kesatuan tidak terjadi otomatis. Kesatuan dijaga dengan kerendahan hati, dijaga dengan pengampunan, dijaga dengan komunikasi yang sehat. Tekanan zaman juga sering membuat keluarga membandingkan diri dengan keluarga lain. Melihat pencapaian orang lain di media sosial, lalu merasa kurang. Padahal setiap keluarga punya prosesnya sendiri. Jangan biarkan perbandingan merampas sukacita dalam rumah. Fokuslah pada perjalanan yang Tuhan berikan bagi keluarga sendiri. Kekuatan keluarga juga dibangun lewat kebiasaan kecil. Makan bersama tanpa gangguan gawai, doa bersama walau singkat, percakapan yang tulus dari hati ke hati. Hal-hal sederhana ini menjadi fondasi yang kokoh saat badai datang. Saudara-saudari, mungkin hari ini keluarga sedang berada dalam tekanan. Jangan menyerah. Jangan berjalan sendiri-sendiri. Pegang tangan satu sama lain. Datang kepada Tuhan bersama-sama. Tekanan tidak selalu menghancurkan. Di tangan Tuhan, tekanan justru bisa menguatkan, memurnikan, dan mendewasakan. Keluarga yang melewati tekanan bersama Tuhan akan keluar lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih saling mengasihi. Mari kita berdoa. Tuhan yang setia, di tengah tekanan zaman ini kami datang kepada Engkau. Engkau tahu setiap beban yang kami pikul sebagai keluarga. Engkau tahu setiap kekhawatiran dan setiap pergumulan. Tolong kami tetap bersatu. Ajari kami saling menguatkan, bukan saling menyalahkan. Jadilah pusat dalam rumah kami. Bangun keluarga kami di atas dasar yang kokoh, yaitu firman Engkau. Beri kami damai di tengah tekanan, hikmat dalam mengambil keputusan, dan kasih yang tetap hangat dalam setiap keadaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari terkasih, jika renungan ini memberkati, mari dukung channel ini dengan subscribe, like, dan bagikan kepada keluarga dan sahabat. Kiranya semakin banyak keluarga dikuatkan di tengah tekanan zaman. Tuhan memberkati. Di tengah tekanan zaman.
Zaman sekarang memberi banyak tekanan kepada keluarga. Kesibukan pekerjaan, masalah ekonomi, pengaruh pergaulan, teknologi, bahkan perbedaan pendapat di dalam rumah dapat membuat hubungan menjadi renggang. Tidak sedikit keluarga tinggal satu rumah, tetapi hidup masing-masing. Tanpa disadari, kehangatan perlahan digantikan oleh jarak hati. Padahal Tuhan merancang keluarga sebagai tempat perlindungan, bukan tempat pelarian. Kekuatan keluarga tidak ditentukan oleh keadaan luar, tetapi oleh dasar yang menopangnya. Mazmur 127 ayat 1 berkata, "Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga." Banyak keluarga berusaha bertahan dengan kekuatan sendiri, tetapi keluarga hanya benar-benar kuat jika Tuhan menjadi pusatnya. Program, aturan, atau kemampuan manusia tidak cukup tanpa kehadiran Tuhan di dalamnya. Yosua 24 ayat 15 berkata, "Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Kekuatan keluarga dimulai dari keputusan rohani. Ketika keluarga sepakat menempatkan Tuhan sebagai yang terutama, arah hidup menjadi jelas. Doa bersama, firman Tuhan, dan saling menguatkan bukanlah kebiasaan kecil, melainkan fondasi yang menjaga keluarga tetap berdiri. Kolose 3 ayat 13-14 berkata, "Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih, sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan." Tekanan zaman sering memunculkan emosi dan kesalahpahaman. Namun kasih dan pengampunan menjaga keluarga tetap utuh. Bukan keluarga tanpa masalah yang kuat, tetapi keluarga yang belajar saling mengampuni. Yesaya 41 ayat 10 berkata, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Tuhan tidak hanya memanggil kita membangun keluarga, Ia juga menyertai. Ketika keluarga bersandar kepadanya, Tuhan sendiri yang menopang, menguatkan, dan memulihkan. Kiranya setiap rumah menjadi tempat hadirat Tuhan tinggal, sehingga sekalipun dunia berubah, keluarga tetap berdiri teguh. Mari berdoa. Bapa di surga, kami menyerahkan keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Jadilah dasar dan pusat rumah tangga kami. Ajari kami saling mengasihi, mengampuni, dan tetap bersatu di tengah tekanan zaman. Penuhi rumah kami dengan damai sejahtera-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya renungan ini menguatkan setiap keluarga untuk tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Jangan lupa untuk mendukung pelayanan ini dengan menyukai, membagikan, dan mengikuti channel ini agar semakin banyak keluarga diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan memberkati.